Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, orang tua kita, panutan kita, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Ma'sum Hasan. Tidak lupa pula kepada guru kita Kiai Haji Jamaluddin, Kiai Mumu, Kiai Jejen dan Kiai Haji Jundan. Hadir juga bersama kita segenap para alim ulama, para kiai, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan tausiahnya Fadilatul Muhtaram Kiai Haji Nonot, dan juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Majelis Syuro DPD FPI Jawa Barat Mama Kiai Haji Nahrawi. Semuanya para habaib, para kiai, para sesepuh, para ajengan. Tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan tidak lupa pula hadir di tempat kita ini aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer, wabil khusus Bapak Camat, Bapakku dan segenap jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, guru-guru kita dan pejabat-pejabat yang soleh Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang istimewa saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus segenap alumni, santri dan santriwati Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Uthmaniyah Cikole. Kita angkat tangan minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini dan sudah beberapa hari kita sama-sama melaksanakan rangkaian yang pertama haul ke-22 almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Syadzili, sekaligus temu alumni atau multaqa khirijin, temu alumni yang ke-17 sekaligus milad pondok pesantren yang ke-88. Karenanya saudara, mari sama-sama kita bacakan Fatihah.
untuk almarhum wal maghfur lah Kiai Haji Abdurrahman Asyadili selaku muassis dan pengasuh daripada Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Uthmaniyah. Begitu pula segenap putra putri beliau, wabil khusus ibu kita tercinta, istri almarhumah, istri dari Kiai Maksum, almarhumah Hajah Siti Aisyah, beserta segenap keluarga besar daripada Pondok Pesantren Cikole yang telah meninggal dunia. Ala anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhum al jannata bi rahmatih wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahibba'il kiram, saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Tsani, betul? Masih begitu hangat dan begitu kental di tengah-tengah kita suasana perayaan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kenapa kita merayakan haul? Dan pertanyaan itu pula yang sama, kenapa kita merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada satu jawaban yang begitu penting, saudara. Karena di majelis-majelis Maulid Nabi, di situ disebutkan sejarah Nabi, saudara. Di majelis-majelis Maulid Nabi, di situ disebutkan bagaimana perjuangannya Rasulullah. Di majelis-majelis Maulid Nabi, di situ disebutkan bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana dakwahnya Rasulullah, amar ma'ruf nahi munkarnya Rasulullah, jihadnya Rasulullah. Artinya apa? Semakin banyak majelis maulid, saudara, semakin banyak umat mendengar tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga haul, ketika dirayakan haulnya orang-orang saleh, di situ disebutkan manaqibnya yang berisi keistiqomahannya, keilmuannya, kesalehannya, kebaikannya. Artinya apa? Semakin banyak dirayakan haul orang-orang saleh, semakin banyak umat mendengar tentang bagaimana kehidupan orang saleh ini, saudara. Alhamdulillah. Sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Shadaqallahul 'azim. Apa kata Allah dalam Al-Quran, saudara? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan semua kisah-kisah Rasul yang kami kisahkan untukmu, wahai Muhammad. Di Al-Quran disebutkan kisah Nabi Allah Nuh. Ratusan tahun beliau berjuang berdakwah, hanya segelintir orang yang ikut, saudara. Sabar luar biasa. Nabi Allah Ibrahim diceritakan bagaimana perjuangannya dalam Al-Quran, saudara. Kalau kita sekarang melawan kedurjanaan, dimasukkan ke penjara, tapi Nabi Allah Ibrahim begitu lawan kedurjanaan raja saat itu, saudara, Raja Namrud, bukan lagi dimasukkan ke penjara, tapi dimasukkan ke api, saudara. Di Al-Quran diceritakan kisah Nabi Allah Musa yang melawan kedurjanaan serta kepongahan Firaun. Diceritakan kisah Nabi Allah Isa, kisah para nabi. Kenapa kisah-kisah Nabi ini disebutkan? Untuk apa? Allah katakan dalam Al-Quran,
wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semua kisah-kisah Rasul, semua kisah-kisah Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kisah yang memantapkan hatimu wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Timbul tanda tanya, Habib, kok Allah mengatakan demikian? Kisah-kisah ini untuk memantapkan hati. Padahal hati Rasulullah sudah mantap, betul? Iman Rasulullah sudah sempurna, betul? Saya mau tanya Cikolek, jawab yang kompak. Rasulullah imannya sempurna atau tidak? Orang kompak imannya sempurna atau tidak? Orang kencang imannya sempurna atau tidak? Kalau ada yang meragukan kesempurnaan iman Nabi, berarti iman dia yang bermasalah, saudara. Betul? Sempurna iman Rasulullah. Jangankan Rasulullah, Pak Bu, mantunya Rasulullah, pintu kota ilmunya Rasulullah, babu Madinah ilmi, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali saja mengatakan, kata Sayyidina Ali apa? Lau kushifal ghita masdadtu yaqinan. Kata Sayyidina Ali, andai di muka ini tabir, terlihat alam gaib, malakut, lahut, alam jin, andai terbuka ini tabir, terlihat alam gaib semuanya, masdadtu yaqinan. Kata Sayyidina Ali, keyakinanku, imanku gak akan bertambah, saudara. Kenapa? Ibarat gelas, kalau sudah full diisi air, mau dipaksakan ditambahkan terus. Saya mau tanya, hakikatnya kapasitas air di gelas tersebut bertambah atau tidak? Akan bertambah, saudara. Tetap kapasitasnya seperti itu. Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Kata Sayyidina Ali, andai di muka tabir gaib, aku gak bertambah keyakinanku. Kata Sayyidina Ali, saudara, nggak akan bertambah. Kenapa? Beliau sudah sampai ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Kalau Sayyidina Ali seperti itu, bagaimana dengan murabbi Ali, pendidiknya Ali, Sayyiduna Muhammad? Lantas kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak? Kenapa Allah katakan dalam Al-Quran kisah-kisah ini untuk memantapkan hatimu wahai Muhammad? Saudara, guru dari imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, yaitu abuya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani, di dalam kitabnya beliau menyebutkan, saudara, bahwasanya sebetulnya, saudara, maksud dari ayat ini adalah kita, saudara, kita yang imannya lemah, kita yang imannya masih suka goyang, kita yang imannya masih suka naik turun. Sebetulnya kita, artinya apa? Allah pengen ngasih pesan ke kita. Kalau Nabi Muhammad saja Allah masih perdengarkan kisah-kisah para rasul dengan alasan untuk memantapkan hati, apalagi kita, saudara, kita yang lebih butuh kisahnya Rasulullah, kita yang lebih butuh mendengar perjuangannya Rasulullah, kita yang lebih butuh mendengar daripada tauladannya orang-orang saleh, saudara. Betul? Betul? Masya Allah. Makanya, saudara, kalau ada yang tanya, kenapa engkau hadir di acara Maulid Nabi? Dan malam ini, kenapa engkau hadir di acara haul daripada Kiai Haji Abdurrahman Syadili? Selain mengharap keberkahan, jawabannya satu, saudara, manusabbitu bihi fuadak. Supaya mantap kita punya hati, saudara, supaya nambah kita punya iman kepada Allah, supaya kokoh kita punya sanubari, saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ini kayaknya yang perempuan lebih semangat dari yang laki. Kalau begitu laki suruh ganti pakai jilbab ini. Takbir yang perempuan semuanya. Takbir! Takbir! Ini calon-calon buat jadi istri galak semua ini. Lakinya nggak berani kawin lagi. Mudah-mudahan jadi perempuan solehah semuanya. Amin ya Rabbal. Amin. Ini itu, saudara, manusia
fuadak. Tujuannya supaya hati kita mantap, saudara. Kita yang ibadahnya males-malesan, padahal amalan kita lebih dekat ke neraka daripada ke surga, saudara. Tapi males-malesan diajak berjamaah, diajak tahajud susah. Banyak yang begitu? Banyak yang begitu? Kalau udah jatuh tempo utang baru tahajud, saudara. Kalau udah dokter vonis sakit parah baru tahajud. Padahal amalan kita lebih dekat ke neraka daripada ke surga, saudara. Sedangkan Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah, pemimpin para nabi, saudara, pemimpin para rasul, luar biasa, yang mana surga tidak akan dibuka sebelum didatangi oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, saudara? Dalam riwayat disebutkan, karena sallallahu alaihi wasallam, beliau salat hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak dua kaki Nabi, saudara. Ini yang sholat sampai kakinya bengkak Rasulullah, yang udah pasti masuk surga, pemimpinnya halus surga, tapi sholat sampai dua kakinya bengkak. Sedangkan kita yang banyak dosa, yang amalnya pas-pasan, susah ibadah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Begitu dengar seperti ini, malu atau tidak? Malu atau tidak? Ini fungsinya, saudara. Manusia itu ada supaya keluar dari majelis maulid mantap hati kita setelah mendengar hidupnya Rasulullah, saudara. Kita yang banyak dosa, pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, saudara. Dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, dosa kepada teman, dosa kepada saudara, dosa, buat dosa di mana-mana, saudara. Tapi enggan buat istighfar, saudara. Sekalipun istighfar, istighfarnya hanya di lisan tanpa hati, saudara. Tidak ada penyesalan dalam hatinya. Sampai-sampai Rabi'atul Adawiyah mengatakan, istighfaruna yahtad ilal istighfar. Istighfar kita butuh untuk diistighfari, saudara. Kenapa? Karena kita kalau istighfar pun kayak orang ledek sama Allah. Lisan saja yang istighfar, hatinya seolah-olah nggak ada penyesalan kepada Allah, saudara. Sedangkan Rasulullah, begitu kita hadir maulid Nabi, disebutkan riwayat tentang Rasulullah, karena sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yaumin akthar min 100 marrah. Rasulullah dalam riwayat yang sahih, setiap hari istighfar tidak kurang dari 100 kali, saudara. Masya Allah. Ini yang istighfar gak kurang dari 100 kali Rasulullah, Pak Bu. Yang maksum, yang gak punya dosa, yang sudah pasti masuk surga, yang sudah bersih suci, tapi sehari semalam istighfar tidak kurang dari 100 kali. Sedangkan kita yang banyak dosa enggan istighfar. Saya mau tanya, mendengar seperti ini malu atau tidak? Jawab yang keempat, malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu, tapi demi ibadah. Ini fungsinya, saudara. Biar kita keluar dari majelis maulid, biar sadar. Mantap kita punya hati, saudara. Belum lagi kalau bicara perjuangan, Masya Allah, berapa banyak, mohon maaf. Sekali lagi, saudara. Berapa banyak di antara umat Islam yang kalau begitu tabligh akbar semangatnya luar biasa, diajak takbir Allahu Akbar, tapi begitu hari hak pencoblosan, saudara, cuma gara-gara 200.000 bisa belok prinsipnya kembali, saudara. Ayat juga yang seperti itu. Kata Kiai Anian bukan 200.000, 50.000. Ayat enggak yang seperti itu? Ayat enggak yang dibuat dibeli suaranya 50.000? Ayat enggak? Ayat loba, ayat loba. 50.000 buat 5 tahun. Unyil.
Mohon maaf ya, bahasa saya kasar sedikit ya, mohon maaf. 50.000 buat 5 tahun, mohon maaf. Jablay aja buat semalaman nggak cukup 30.000 sudah. Betul, betul. Prinsip kita dijual lebih murah dari jablay. Betul. Nggak malu saudara. Mohon maaf, jangankan awamnya, bahkan kadang-kadang ulamanya, kiainya, habibnya, awalnya tegas, begitu kena amplop coklat yang agak tebal sedikit saudara, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang benar jadi salah, yang salah jadi imanuhum fi abrabihim. Ayanda yang seperti itu. Jawab yang lomba kayanda. Ayo lomba. Ayo lomba. Ayo lomba. Padahal kalau kita hadir Maulid Nabi, kita dengar saudara bagaimana ketegaran Rasulullah. Itu Rasulullah Pak Bu. Jangan Anda pikir mereka nggak berusaha bujuk Rasulullah. Yang namanya strategi orang kafir dari dulu nggak berubah Pak Bu. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul pukul. Itu yang dilakukan sekarang terhadap imam besar kita saudara. Dulu mereka berusaha buat ngerangkul, bujuk, rayu, nyogok saudara. Begitu nggak bisa dirangkul, pukul. Ternyata ini bukan baru sekarang, dari dulu yang namanya musuh Islam strateginya sudah seperti itu saudara. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul, pukul. Bujuk, kalau nggak bisa bujuk, hajar. Peluk, kalau nggak bisa peluk, gebuk. Itu dari zaman dulu sudah mereka lakukan. Itu pernah mereka lakukan kepada Rasulullah saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka tawarkan ke Rasulullah. Saya sering bawakan hadis ini, di mana-mana saya bawakan. Sengaja saya ulang-ulangi supaya umat mikir saudara. Rasulullah dibujuk saudara. Apa mereka katakan? Hai Muhammad, jangan kau lanjutkan dakwahmu. Kau ingin wanita, kami berikan kau wanita paling cantik di Mekah saudara. Kau ingin tahta, malakna, kami jadikan kau raja. Kau ingin harta, kami jadikan kau orang paling kaya. Syaratnya cuma satu, stop jadi nabi, berhenti jadi nabi, jangan lanjutkan dakwahnya. Saya mau tanya, andai kata satu kiai satu Ciamis dibujuk, para kiai, saya akan jadikan kalian orang-orang paling kaya di Ciamis. Satu orang saya berikan 200 miliar. Wah. Pernah lihat 200 miliar? Pernah lihat 200 miliar? Itu kalau diberiin kerupuk saudara, Haji Kolek tenggelam sama kerupuk saudara. 200 miliar. Syaratnya satu, yang penting kiai diam. Saya mau tanya, kira-kira dari sekian banyak kiai yang akan kebeli ada atau tidak? Ada tak kira-kira? Ada tak kira-kira? Jangankan kiai 200 miliar, Habibnya saja bisa nyempotin nasak gara-gara itu sudah. Betul. Tapi Rasulullah ditawarkan seperti itu. Apa jawaban Nabi saudara? Lawad'u syamsa biyamini wal qamara biyasari ala an atruka hadzal amr wallahi lan atrukahu hatta dhaharahu Allah aw ahlikuna. Kata Nabi apa? Jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita. Andai matahari mereka taruh di telapak tangan kananku, bulan mereka taruh di telapak tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah ini, supaya aku diam, supaya aku bungkam. Demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai diberikan kemenangan oleh Allah atau hancur mati bersimbah darah. Allah. Saya mau tanya, jawab yang kompak semua. Kalau begitu Rasulullah tegar atau tidak? Tegar atau tidak? Prinsip Rasulullah kokoh atau tidak? Kokoh atau tidak? Malu tidak saudara? Kalau cuma gara-gara uang sedikit, umat Nabi prinsipnya dijual belikan, malu. Belum lagi kalau bicara soal perjuangan yang lebih hebat lagi saudara, resiko perjuangan. Ya Allah, mohon maaf saudara, sehebat-hebatnya kita
seberat apapun resiko yang kita hadapi, habaib, ulama, kiai, ajengan, laskar di zaman ini, sehebat apapun resikonya, demi Allah tidak ada sujud kuku dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak ada sujud kuku, saudara. Rasulullah luar biasa. Tantangan yang beliau hadapi, saudara. Saya ngomong seperti ini bukan asal ngomong, saudara. Saya ngalami yang namanya risiko dalam perjuangan. Saya ngalami 1 tahun harus mondok di pondok pesantren Mabes Polri, saudara. Saya ngalami yang namanya begitu turun dari bandara, saudara. Ketika ceramah tahun 2018, turun dari bandara di Manado, saudara, turun dari pesawat, bukan disambut hadroh, bukan disambut marching band, bukan disambut pedang, disambut tombak, disambut panah, pengen dibunuh kalau saya sampai keluar, saudara. Kami ngalami yang namanya ceramah panitia ditekan-tekan di mana-mana, diintimidasi di mana-mana, diteror di mana-mana, saudara. Tapi wallahi, demi Allah, apa yang saya alami dan apa yang dialami oleh para habaib, para kiai, para ulama di zaman ini, demi Allah tidak ada sujud kuku dibandingkan yang dialami Nabi Muhammad. Bayangkan Pak Abu Lahab, pamannya Nabi Abu Lahab, saudara. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Luar biasa musuhin Nabi, saudara. Sampai-sampai hampir setiap hari dia lempari kotoran manusia di depan pintu rumah Nabi, saudara. Ini pamannya sendiri. Sampai Nabi mengatakan, ayo jiwarin hada. Ini tetangga macam apa seperti ini, kata Rasulullah. Melempari kotoran hampir setiap hari, sampai dipertanyakan oleh Nabi, saudara. Abu Jahal Asy-Syaqi, dengan sombongnya Abu Jahal berdiri. Rasulullah sedang sujud di depan Ka'bah, Pak Bu. Abu Jahal dengan sombongnya apa dia katakan? Siapa yang bisa ngambil kotoran ontak dari Bani Fulan? Berdirilah seorang syaqi yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid, saudara. Apa yang dilakukan Uqbah? Dia berdiri, saudara. Dia ambil itu kotoran ontak dari Bani Fulan, kotoran ontak najis, saudara. Rasulullah dalam keadaan bersujud dilempari kotoran ontak di atasnya, saudara. Ini yang dilempari kotoran ontak Rasulullah, kulitnya yang suci, kulit yang tidak pernah dihinggapi oleh lalat, saudara. Kulit yang tidak pernah, saudara, dihinggapi oleh lalat, tapi kali ini dilempari kotoran. Kulit yang keringatnya lebih wangi dari misik, saudara. Kulit yang gak akan pernah disentuh oleh api, saudara. Kulit yang kita berangan-angan untuk menciumnya. Kulit yang ketika Isra Mi'raj Jibril tidak mampu menembus daripada Sidratul Muntaha, tapi yang menembus adalah kulitnya Nabi Muhammad. Dalam keadaan sujud Rasulullah dilempari kotoran, Abu. Saat itu sahabat jumlahnya masih sedikit, masih minoritas, sangat minoritas. Kufar Quraisy lihat Rasulullah berlumuran kotoran onta, saudara. Dalam keadaan sujud mereka ketawa puas, saudara. Puas mereka ketawa, saudara. Terus Rasulullah sujud, Rasulullah nggak angkat dari sujudnya sampai datang putrinya tercinta Fatimah Zahra, putri Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah, kesayangannya Rasulullah, neneknya para habaib, saudara. Pemimpin wanita surga datang menghampiri ayahnya yang sedang berlumuran kotoran. Dengan tangan sucinya Fatimah, dia bersihkan itu kotoran onta. Yang bersihkan kotoran onta, tangan sucinya Fatimah, tangan suci darah dagingnya Rasulullah. Katakan kepada saya, siapa zaman sekarang kiai, habib yang merasakan seperti ini, saudara? Yang keras sekalipun, siapa yang merasakan seperti ini? Sujud dilempari kotoran, dihina-hina. Gak ada, saudara. Kecil perjuangan kita dibandingkan Rasulullah, saudara. Begitu sudah dibersihkan oleh Siti Fatimah, bangun Rasulullah dari sujudnya, Pak Bu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau angkat tangan, saudara.
Setelah salam, beliau angkat tangan. Apa isi doa beliau? Doa yang mirip-mirip yang pernah kita dengar dari imam besar ketika 411/2016. Apa doa Rasulullah? Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi nafarin min Quraisy, Allahumma alaika bi nafarin min Quraisy, Allahumma alaika bi nafarin min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu ya Allah. Saudara, kufar Quraisy yang tadinya sedang ketawa gembira melihat Rasulullah lempari kotoran, begitu dengar Rasulullah angkat tangan nyumpahi mereka, diam mereka saudara, ketakutan saudara, pucat saudara. Bahkan sebagian namanya disebutkan oleh Nabi. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal ya Allah. Ya Allah, hancurkan Uqbah bin Abi Mu'ayyid ya Allah. Ya Allah, hancurkan fulan, fulan, fulan. Disumpahin oleh Nabi. Anda tahu apa yang terjadi saudara? Nama-nama yang disebutkan oleh Nabi begitu perang Badar mayoritas mati dalam keadaan hina. Takbir! 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 Ya Allah, saudara, apa yang terjadi pada Rasulullah ini saudara? Rasulullah angkat tangan nyumpahin orang-orang yang dizalimi saudara. Ini juga terjadi pada cucunya saudara. Beliau persis ketika itu saudara, andai beliau mensuarakan ratusan ribu orang akan kumpul di Jakarta, tapi yang terjadi adalah pertumpahan darah saudara. Beliau memilih melakukan apa yang dilakukan datuknya Sayyidina Hasan, yuslih baina ta'ifatil muslimin. Nggak mau terjadi pertumpahan darah. Akhirnya apa yang terjadi? Rela beliau di borgol saudara, mendekam di penjara ibadah Allah. Saat itu tidak ada siapa-siapa, tidak ada pasukan yang bisa membela. Partai politik bukan, pejabat bukan, orang kaya bukan, bahkan banyak ulama, habaib, kiai, umat bukan. Tapi beliau nggak mundur satu langkah pun, karena beliau yakin beliau punya Allah. Diangkat tangannya, diadukan orang-orang yang menzaliminya kepada Allah. Kalau dulu Nabi begitu angkat tangan, orang-orang yang disebutkan oleh Nabi namanya mati menghinakan saudara di dalam perang Badar. Dan ini persis terjadi. Orang-orang yang menzalimi yang besar, yang terlibat perlahan satu demi satu ditunjukkan oleh Allah saudara. Persis ini yang terjadi pada datuknya, terjadi juga pada cucunya saudara. Oleh karena itu ibadah Allah, kenapa kita hadir maulid Nabi? Kenapa kita hadir haulnya orang-orang saleh? Tadi seperti yang saya katakan, supaya mantap kita punya hati saudara, supaya kita yang tadinya pengecut, ada tantangan dikit saja tiarap, merasa tantangan kita besar, merasa cobaan kita besar. Begitu dengar cerita Nabi, wallahi cobaan kita nggak ada seujung kuku kalau dibandingkan dengan Rasulullah saudara. Di sisi lain ini jadi teguran buat kita. Ada juga kadang-kadang di antara kita merasa sombong, merasa paling hebat. Oh, saya berjuang. Oh, saya paling berani. Oh, saya sampai di penjara. Oh, saya paling berkorban. Oh, saya paling berjuang. Yang lain pengecut, yang lain tiarap. Akhirnya dia sombong, ujub, takabur. Saudara, ini peringatan. Apa yang mau kau sombongkan, apa yang mau kau rasakan hebat, wallahi perjuanganmu tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Manusia itu dihibu adat untuk memantapkan kita punya hati saudara. Karenanya saya ingatkan semua yang hadir kepada Allah, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi saudara. Yang diwarisi ulama bukan hanya ilmunya, yang diwarisi ulama bukan hanya akhlaknya, yang diwarisi ulama bukan hanya kehormatannya, yang diwarisi ulama bukan hanya wibawanya, tapi yang diwarisi para ulama juga semangat perjuangannya saudara. Yang diwarisi para ulama juga resiko perjuangannya saudara. Kalau dulu Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, saya mau tanya saat ini ulama yang dihina, dicaci, dimaki ayah atau tidak? Ayah engkau, ayah engkau. Gak usah kaget, itu warisannya Rasulullah saudara. Resiko bagi siapapun yang menyampaikan kebenaran,
terlepas dari dia keras atau lembut, tegas atau tidak. Waraqah bin Nawfal sudah mengatakan, "Maja'a ahadun qattu mithli ma ji'ta bihi illa udi." Rasulullah baru diutus dari Nabi. Waraqah bin Nawfal ngomong, "Wahai Muhammad, siapapun yang membawa apa yang kau bawa, yaitu syariat dan tauhid, saudara, siapapun dia, illa udi, pasti akan dimusuhi, saudara." Kenapa dimusuhi? Karena yang dibawa adalah warisan daripada wahyu yang akan bertentangan dengan banyak hawa nafsu, bertentangan dengan kepentingan iblis, sehingga kepentingan iblis tidak akan terima dengan siapapun yang melanjutkan perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, kalau dulu ulama dicaci, dimaki, dihina, Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, maka jangan heran kalau ulama dicaci, dimaki, dihina, saudara. Hanya saja umat tinggal milih mau ikut waris Nabi atau mau jadi pewarisnya Abu Jahal, saudara. Karena pencaci ulama itu pewarisnya Abu Jahal. Ulama dicaci, dimaki, itu pewaris Nabi. Tapi pencaci ulama pewaris Abu Jahal. Cuman sekarang namanya bukan Abu Jahal, Abu Janda, saudara. Betul? Betul? Tinggal pilih. Umat tinggal pilih. Rakyat tinggal pilih, mau jadi pewaris Nabi atau mau jadi pewaris Abu Jahal. Silahkan pilih masing-masing, saudara. Anda tahu konsekuensinya. Jadi pewaris Nabi, nanti Allah kumpulkan sama Nabi. Jadi pewaris Abu Jahal, Allah kumpulkan bersama Abu Jahal. Sudah. Kalau dulu Rasulullah diboikot ekonominya, maka ulama pun siap-siap diboikot ekonominya. Karena sudah terjadi, saudara. Ulama, habaib, diboikot ekonominya, diblokir rekeningnya, sampai anak istrinya pun ikut diblokir rekeningnya, saudara. Luar biasa. Ini warisannya Rasulullah, jangan kaget, saudara. Kalau dulu Rasulullah mereka cekal, tidak bisa keluar dari wilayahnya, hisar, mereka kepung. Berapa banyak sepanjang sejarah ulama yang dicekal jadi tahanan kota. Itu warisannya Rasulullah. Kalau dulu Rasulullah mereka berusaha penjarakan, liut itu, maka sepanjang sejarah berapa banyak ulama yang dipenjara, saudara. Kalau dulu Rasulullah lihat dulu mereka berusaha bunuh, maka sepanjang sejarah berapa banyak ulama yang dibunuh, mati dalam perjuangannya. Tapi meski demikian, saudara, meski tantangan begitu hebat, Rasulullah tidak pernah mundur. Rasulullah tidak pernah takut. Sahabat tidak pernah mundur. Ahlul bait tidak pernah mundur. Karenanya, saudara, saya mau ajak para santri, saya mau ajak para alumni, saya mau ajak para kiai, yuk lanjutkan perjuangan, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak peduli, saudara, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, umat Islam tidak boleh mundur untuk terus melanjutkan perjuangan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Oke, saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam di Kolek khususnya santri-santriwati, jawab yang kompak. Siap bersatu? Kurang keras, siap bersatu? Kurang kencang, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela ulama? Siap ikut komando ulama? Siap jaga NKRI? Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Kita jam seberapa itu? Lanjut ke penjangan. Masih semangat? Yakin? Betul? Udah malam. Sampai subuh. Lanjut. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, saudara, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini nggak panjang lebar karena sudah malam, saudara, sudah mau jam 12 dan besok pagi saya harus ada pengajian bulanan di Petamburan bersama imam besar. Doakan mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, yang kedua ini informasi perjuangan. Informasi, mau dengar? Mau dengar? Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, saat ini kami umat Islam yang ada di berbagai ormas Islam, begitu pula dari kalangan ormas-ormas nasionalis, saat ini kami tergabung dalam satu wadah yang bernama GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Alhamdulillah. GNPR ini kurang lebih sudah 3 kali melakukan akbar, aksi bela rakyat di depan Istana Negara. Apa tuntutannya Habib? Ada tritura. Tuntutannya apa? Tritura. 3 tuntutan rakyat. Apa saja 3 tuntutannya Habib? Yang pertama, kita menuntut supaya harga BBM diturunkan. Setuju? Jawab yang kompak, setuju? Orang keras, setuju? Setuju? Saya mau tanya, jawab yang kompak, masyarakat Ciamis, saat ini harga BBM naik atau tidak? Naiknya tinggi atau tidak? Rakyat susah atau tidak? Rakyat sengsara atau tidak? Naik BBM tinggi, naik BBM tinggi, kurang kencang semuanya. Naik sengsara, kiri kanan golehan saja, banyak rakyat sengsara. Saya mau tanya sekali lagi, Cikole, lagu tadi fakta atau dusta? Realita atau provokasi? Realita atau provokasi? Saya mau tanya sekali lagi, harga BBM naik atau tidak? Naiknya tinggi atau tidak? Harga BBM naik, rakyat susah atau tidak? Susah atau tidak? Sekali lagi kita nyanyiin biar kedengeran ke Jakarta, saudara. Setuju? 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 Naik. Orang kencang. Tinggi sekali. Naik. Tanya, berarti tuntutan turunkan harga BBM, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, selain harga BBM, kita juga minta supaya harga barang-barang kebutuhan rakyat diturunkan. Setuju? Setuju? Karena suka tidak suka, mau tidak mau, konsekuensi logis dari kenaikan BBM adalah kenaikan berbagai harga-harga, saudara. Betul? Karena semuanya diangkut pakai mobil, pakai kendaraan, pakai kapal. Betul? Kendaraan itu pakai BBM. Karena BBM-nya naik, harga lain jadi ikut naik. Betul? Betul? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak?
Ada yang mengatakan kepada saya, Habib, ini kan acara maulid, Beb. Ini acara haul, Beb. Ini acara pesantren, Beb. Ngapain bicara-bicara soal BBM? Ngapain bicara soal harga larang? Ini kan acara maulid, Beb. Ini acara haul, Habib. Saudara, ibadallah, rakyat Indonesia mayoritas adalah umat Islam, saudara. Betul? Hampir 90% rakyat Indonesia adalah umat Islam, saudara. Artinya apa? Kalau rakyat Indonesia susah, yang paling susah umat Islam. Betul? Dan Nabi, saudara, Rasulullah ini paling peduli dengan umat. Rasulullah paling mikirkan umat. Apa kata Nabi? Andai kata ada umatku yang kakinya tertusuk duri, ini ajidu alamaha, aku ikut merasakan sakitnya, kata Rasulullah. Kalau ada umatku kakinya tertusuk duri, aku merasakan sakitnya. Saudara, kalau satu umat saja tertusuk duri, Rasulullah ikut sakit, bagaimana dengan jutaan orang kelaparan, saudara? Lantas kita mau diam? Maju. Ulama habaib mau bungkam, saudara. Kiai-kiai mau diam? Jangan Anda pikir nggak ditanya sama Rasulullah. Anda diam pengen enak supaya pesantren nggak diganggu, majelis nggak diganggu, duit Anda nggak diganggu, mobil Anda nyaman. Jangan Anda pikir tidak ditanya oleh Allah. Nabi sudah katakan, "Lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Nggak peduli kau dengan urusan umat Islam, bukan bagian dari kami, kata Rasulullah SAW. Diancam oleh Rasulullah. Saudara, amril muslimin, urusan umat Islam itu banyak. Bukan cuma urusan sholat saja, bukan cuma urusan zikir saja, bukan cuma urusan ibadat saja, bukan hanya urusan masjid saja. Urusan umat Islam mencakup ekonomi, saudara. Makanya kalau kita buka kitab fikih, apapun kitab fikihnya, mulai saudara dari takrib sampai Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Minhajut Talibin, Rawdatut Talibin, Majmu' dan lain sebagainya, saudara, seperempat kitab isinya muamalat. Artinya apa, saudara? Umat disuruh sadar, jangan sampai ekonomi umat bobrok. Makanya muamalatnya diatur. Jangan kau nggak peduli dengan ekonomi umat. Kalau kita buka lagi, saudara, belum lagi di dalamnya ada pembahasan kitabul imamah. Bahkan sampai-sampai sebagian ulama nulis kitab khusus, Al-Imam Al-Mawardi Ahkam Sultaniyah, Al-Imam Al-Ghiyah Haramain dengan kitabnya Ghiyathi, khusus bahas politik. Kenapa, saudara, sampai ada kitabul imamah, kitabul imarah, Ahkam Sultaniyah, Al-Ghiyathi? Kenapa? Supaya umat nggak buta politik, saudara. Betul? Betul. Di kitab 3 ada namanya kitabul jinayah, hukum pidana. Kitabul gogo, gogo itu kalau bahasa kitanya kuhab, saudara, hukum acara, bagaimana cara berperkara, apa syarat saksi, apa syarat bukti, bukti seperti apa yang diterima, bagaimana kalau ada sengketa dan lain sebagainya. Itu namanya di kitabul gogo, bahasa kitanya kuhab, kitab undang-undang hukum acara pidana. Supaya apa? Ada kitabul jinayat, kitabul gogo, supaya kita melek, jangan buta hukum, jangan sampai ada perlakuan tidak adil. Karenanya, saudara, jangan kau pikir bicara soal urusan umat cuma bicara soal ibadah saja, zikir saja, baca Quran saja, ngaji saja. Lantas umat kelaparan, kau diam, kau bungkam. Umat susah, kau diam, kau bungkam. Ketidakadilan di mana-mana, kau diam, kau bungkam. Haram, saudara. Kenapa saya di sini teriak-teriak ceramah, saudara? Padahal capek loh saya teriak-teriak ceramah, saudara. Capek saya dari kota ke kota. Bulan Januari saya baru keluar dari penjara. Sekarang menurut saya teriak-teriak, kan nyari penyakit namanya, saudara. Kenapa seperti ini? Resiko. Demo di depan istana orasi, resiko. Tapi kenapa saya lakukan? Saudara, saya takut kalau saya diam, saya bungkam, tidak diakui Rasulullah, saudara. Kalau nggak diakui Rasulullah, mau nyari siapa lagi, saudara? Anda yahtam bi amril muslimin falaysa minna, nggak peduli dengan urusan umat Islam. Falaysa minna, bukan bagian dari kami. Na'udzubillah min. Karenanya tuntutan yang pertama,
yang dilakukan oleh GNPR selama akbar yang lalu adalah turunkan harga BBM. Setuju? Setuju. Tuntutan yang kedua, saudara, apa tuntutan yang kedua? Turunkan harga barang. Yang ketiga, ini yang gak kalah penting, saudara, tegakkan supremasi hukum dengan adil. Saya mau tanya, jawab yang jujur, yang kompak. Masyarakat Ciamis, penegakan hukum saat ini sudah adil atau belum? Kurang keras, kurang kompak, sudah adil atau belum? Kurang kencang, kurang keras, sudah adil atau belum? Penegakan hukum saat ini adil atau zalim? Adil atau zalim? Jawab yang keras, adil atau zalim? Adil atau zalim? Saudara, saya kasih contoh satu aja, perhatikan baik-baik. Santri-santriwati, alumni Cikoli, orang tua murid, perhatikan baik-baik, saudara. Saya kasih satu contoh sederhana, mudah, gampang. Ketika di bulan Desember 2020 ada 6 syuhada yang dibunuh, saudara. Saya mau tanya, jawab yang keras, umat Islam. Ketika 6 syuhada dibunuh, marah atau tidak? Mengecam atau tidak? Mengutuk atau tidak? Berarti Anda manusia, saudara. Kalau Anda punya hati nurani mengetuk, berarti Anda manusia. Baru berapa bulan lalu ada seorang abdi negara, polisi, saudara. Abdi negara, polisi. Tahan dulu, sabar dulu, sabar. Ada seorang polisi yang namanya Brigadir J. Dia abdi negara, saudara. Dia setia menjaga daripada tuannya, tapi dibunuh secara biadab oleh Ferdy Sambo, saudara. Betul? Betul? Saudara, yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan kerumunannya biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Jahat atau tidak? Umat Islam mengecam atau tidak? Mengecam atau tidak? Walaupun Brigadir J-nya non muslim, saudara. Brigadir J itu non muslim, tapi tidak peduli apapun agamanya, siapapun rakyat Indonesia selama tidak bersalah bighairi hak tidak boleh ditumpahkan darahnya, saudara. Betul? Nggak boleh, saudara. Kita baca siapapun dia, saudara, selama bighairi hak, tidak karena sebab yang benar, nggak boleh siapapun rakyat Indonesia dibunuh, saudara. Betul? Betul? Makanya luar biasa saya apresiasi, luar biasa. Begitu terjadi kasus pembunuhan Brigadir J dan skenario Sambo terbongkar, apa yang terjadi, saudara? Luar biasa. Presiden berkali-kali mengeluarkan pernyataan, saudara. Menko Polhukam tidak berhenti-henti mengupdate daripada kasus tersebut, saudara. Luar biasa. Dibuat tim sus oleh Polri, saudara. Puluhan polisi diperiksa. Sampai ada 2 kasus saudara, kasus perintangan penanganan hukum, saudara, obstruction of justice. Nah, itu bahasa Ciamis itu, obstruction of justice, perintangan penanganan hukum, saudara. Rekayasa penanganan hukum, sekian tersangkanya, 1 jenderal bintang 1 dan bintang 2, dan sisanya ada pangkat-pangkat lain. Dan satu lagi ada kasus pembunuhan berencana, saudara. Luar biasa. Sidangnya terbuka, jaksanya tegas-tegas berani, hakimnya luar biasa. Saya mau tanya, penegakan hukum kalau seperti ini tegas, bagus atau tidak? Jawab yang keras, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Pertanyaannya, kenapa ketika kasus KM50 tidak seperti ini, saudara? Betul? Betul? Kita kan rakyat, saudara. Kita melihat dengan mata kepala, kita nggak bodoh. Kita lihat ada perbedaan yang sangat jelas antara penanganan kasus KM50 dengan kasus Brigadir J, saudara. Padahal itu korbannya 1, tersangkanya banyak. Giliran kasus KM50 korbannya 6, saudara, tapi tersangkanya hanya 3. Itu pun yang 1 katanya udah mati duluan tabrakan, saudara. Yang 2 divonis bebas, saudara. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Jawab yang jujur. Anda rakyat Indonesia melihat dengan mata kepala penanganan kasus KM50 janggal atau tidak? Janggal atau tidak?
Ini 6 orang rakyat Indonesia, anak bangsa, apa gara-gara dia Laskar FPI dianggap musuh negara sehingga seperti itu, saudara? Masya Allah. Makanya sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak. Sebagai rakyat Indonesia, Anda melihat kasus seperti ini adil atau zalim? Adil atau zalim? Karenanya kami minta sampai kapanpun, saudara, dari dunia sampai di akhirat, usut tuntas KM 50, saudara. Setuju? 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 Masya Allah, saudara. Ini 3 tuntutan kita, 3 tuntutan kita, saudara. Yang pertama, kita minta supaya harga BBM diturunkan. Yang kedua, kita minta, saudara, supaya harga barang-barang diturunkan. Yang ketiga, kita minta supaya hukum ditegakkan secara adil. 3 kali kita melakukan aksi besar-besaran di Jakarta, saudara, 3 kali. Tapi apa hasilnya? Tidak didengarkan, tidak dilayani oleh istana, saudara. Masya Allah, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kita datang baik-baik, tapi permintaan rakyat nggak dipenuhi. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya kemarin begitu 411, saudara, kita reuni 411, ribuan orang kumpul datang. Ketika kita datang, tuntutan kita bukan 3 tuntutan itu lagi, saudara, tapi karena 3 tuntutan sudah tidak didengar, 3 tuntutan tidak dipedulikan, 3 tuntutan tidak diperhatikan, maka kemarin begitu turun 411, tuntutan kami cuma 1. Tuntutan kami sesuai dengan TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Kami minta presiden supaya mengundurkan diri. Setuju? 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 Ada yang mengatakan kepada sahabat, bukankah itu makar Habib? Habib, bukankah itu pemberontakan Habib? Saudara, kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Anda nggak perlu khawatir. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas akidahnya, walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Selama tidak betul-betul kufur bawah, nggak boleh kita berontak, saudara. Nggak perlu khawatir, kami umat Islam nggak akan pernah berontak, saudara, karena kami dilarang oleh agama kami. Kami dilarang Rasulullah. Kami tidak akan berontak, kami tidak akan makar. Tapi yang kami minta adalah hak konstitusi. Kalau menurut rakyat presiden sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya, gagal, maka etika pejabat mundur secara baik dari jabatannya, saudara. Betul? 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 Masya Allah, ini bangsa Indonesia. Kalau Anda kerja nggak benar, maka korbannya ratusan juta rakyat Indonesia, saudara. Betul? Daripada ratusan juta rakyat Indonesia jadi korban, nanti hisabmu di yaumil kiamah makin berat. Lebih baik kau mengundurkan diri secara terhormat, saudara. Ibadah Allah, kami umat Islam tidak diajarkan berontak. Kami umat Islam tidak diajarkan berontak, saudara, kepada pemimpin. Tapi meski demikian, kami juga diajarkan untuk tidak pernah diam terhadap kezaliman, saudara. Kami juga diajarkan tidak pernah diam terhadap kemungkaran. Kata Nabi, "Qulul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair." Jihad yang paling afdal adalah menyampaikan kalimat yang hak kepada pemimpin yang zalim, saudara. Karenanya kami sudah janji, kami nggak akan berhenti berjuang, saudara. Nggak peduli apapun yang terjadi. Para santri, para ulama, para habaib, para kiai, umat Islam tidak akan berhenti berjuang untuk jaga NKRI, untuk jaga Indonesia, untuk jaga negeri ini. Apapun yang terjadi, saudara, dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, berjuang, mati, tidak berjuang, mati, maka lebih baik kami mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya, jawab yang kompak sekali lagi. Cikolek semua laki perempuan santri santriwati, jawab yang kompak. Siap bersatu? Orang keras siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap terus ikut komando ulama? Siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap jaga NKRI?
nanti di penjara. Sabodoting. Jawabnya apa? Orang kompak jawabnya apa? Nanti ditangkap. Nanti dibilang radikal. Nanti dibilang teroris. Nanti dibilang ekstremis. Nanti diusir. Nanti dikejar-kejar. Maju terus. Yakin. Betul. Semua angkat tangannya Ciamis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Karenanya saudara, insyaallah kemarin 411 berjalan secara lancar. Alhamdulillah. Dulu di 2016 411 jatuhnya pas hari Jumat. Kemarin pun alhamdulillah 411 jatuhnya pas hari Jumat dan sukses dihadiri ribuan orang saudara. Urusan tuntutan dipenuhi atau tidak urusan belakangan. Yang pertama yang terpenting kita berjuang. Allah tidak melihat hasil dari perjuangan kita, tapi Allah melihat bagaimana perjuangan kita saudara. Betul? Betul. Bagaimana 411 dulu melahirkan 212 melahirkan kemenangan di tengah umat Islam. Makanya saudara 212 diantaranya bisa lahir sebesar itu jutaan orang saudara, diantaranya gara-garanya berkat perjuangan santri-santri dari Ciamis saudara. Berkat perjuangan santri-santri dari Ciamis. Makanya saudara, kalau kemarin 411, insya Allah sebentar lagi 212. Saya mau tanya, Ciamis kira-kira siap turun atau tidak? Orang Kompas Ciamis siap turun 212? Siap turun reuni 212? Siap tunjukkan persatuan umat? Siap tunjukkan kekompakan umat? Siap tunjukkan solidaritas umat? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya dari sekarang masing-masing nabung. Yang punya ayam jual ayamnya, yang punya tabungan tebok tabungannya, yang punya istri jangan dijual istrinya. Masa istri dijual? Nah, dari sekarang siap-siap. Siap berangkat? Siap berangkat? Insya. Makanya sama-sama terakhir kita baca sholawat saudara. Dengan niat mudah-mudahan dengan barakah sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Amin. Diberkahi kehidupannya. Amin. Mudah-mudahan semua santri-santriwati Cikole Allah jadikan minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa mimman yaqirru bihim ainu sayyidil mursalin. Diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan futuhal arifin. Amin ya rabbal. Dan saya minta juga mohon doa untuk imam besar kita yang statusnya saat ini masih bebas bersyarat saudara. Bebas bersyarat artinya beliau nggak bisa keluar kota kecuali dengan izin dari Bapas. Beliau nggak boleh melanggar hukum. Sekali saja melanggar hukum saudara, masuk lagi ke penjara saudara. Sampai kapan bebas bersyarat? Sampai Juni 2024 saudara. Paham kan kalau dengar 2024? Paham kan maksudnya? Paham ya? Paham ya? Wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul. Kita baca Fatihah pertama belum dijaga oleh Allah. Dimenangkan oleh Allah. Dijaga lahir batinnya oleh Allah. Diberikan kebebasan yang sempurna oleh Allah. Mudah-mudahan bisa segera ke Cikole lagi insyaallah. Bisa segera ke Ciamis lagi insyaallah. Amin ya rabbal. Sama-sama semuanya kita baca sholawat saudara. Tapi saya mau semuanya jawab yang kompak. Siap jawab yang kompak? Siap goncangkan Ciamis dengan sholawat? Kalau saya katakan manusia idolaku, semuanya jawab Nabiullah Muhammad. Bisa? Bisa? Coba saya tes dulu, saya tes. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Jawabannya lemes bisa. Allah sama konser. Coba ulang.
Biasanya santri Ciamis semangat-semangat. Manusia idolaku, manusia panutanku, Maulaya salli bisa? Bisa? Siap goncangkan Ciamis dengan salawat? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo sama-sama semuanya semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku, manusia panutanku, sallallahu alaihi Maulaya salli wa sallim manusia termulia, manusia yang sempurna, sallallahu alaihi Maulaya salli wa sallim khairil khalqi. Jawab semuanya. Aku cinta padamu. Kurang keras. Aku cinta padamu. Aku rindu padamu. Sallallahu alaihi Maula. Semua santri Ciamis mau mandang wajahnya Rasulullah, mau kumpul sama Rasulullah, mau cium tangannya Rasulullah. Semua angkat tangan minta sama Allah, semuanya dari dalam hati. Ku harap tatap wajahmu, aku harap kumpul denganmu. Sallallahu alaihi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hancur aku tanpamu, celaka aku tanpamu, Rasulullah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Siap berkorban untukmu, ya Rasulullah. Siap mati untukmu, sallallahu alaihi Maulaya salli wa sallim.
mau dikabul hajatnya, mau diangkat derajatnya, mau diampuni dosanya, mau dibahagiakan dunia akhiratnya. Semua angkat tangannya, semua angkat tangan minta sama Allah, semua tawassul sama Nabi. Ya Rabbi bil semuanya terakhir lebih kompak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Semua teh Ciamis angkat tangannya, takbir. 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 Sallu ala nabi. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا يا الله ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولطلابنا ولأحبابنا ولذوي الحقوق علينا وعليهم واقض لنا ولهم حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua masing-masing hajatnya, insyaallah dikabul Allah Ta'ala. اقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب بحاجاتنا بريد. يا مولانا يا مجيب حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب بحاجاتنا بريد. يا مولانا يا مجيب حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب بحاجاتنا بريد. ثم إلى روح خصوصنا له صاحب الخالق الحجاب الرحمن شاهد الواسع الرحمن والعطس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا من صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita minta kepada guru kita
Al-Muhtaram wal-Mukarram Kiai Haji Ma'sum Hasan untuk menutup daripada acara kita dengan doa agar acara ini makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadanillahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil Mustafa wa habibil murtaba sayyidil awal wal akhir habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa karimina wa imamina wa qudwatina wa qurrati ayunina anta maulana Muhammad wa salim radiyallahu wa tabaraka ashabi rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan hamidin hamdan zakirin hamdan thayyibin hamdan maqbulin hamdan yuafi namahu wa yukabi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal nasta'in kama yanbaghi li jalalika wajhika la karimatin sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi aqidna maqibal izzi wal kamal wal bahjati wal jalal hatta la ajida fi adaratan wa la daqiqatan illa wa qad washiyaha min azika ma yamnaha min adh-dhilli li gharika hatta ushahida dul ma siwa ya li azzatin bika muayyada bi raqiqatin nar'um bi yakhda'u li kulli shaytanin marid wa jabbarin anid wa baqiyana dilal ambudati bil izzi baqiya bisutu lisan al ya'tiraf wa yaqbilu sana da'wa innaka anta jabbar mutaqabbil qahar wa qulam yatakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fal takbira. Allahumma nas'aluka al-afiyata min kulli bala wa shifa min kulli da wa tahfadan min kulli waba. Allahumma aqina amal raja wa la taj'alna mahallan lil balwa wa qina hammal ida wa laqiman adana raja waj'al bi habibin bida wasyada'ida wa syara'ada. Allahumma salimna min afatid dunya walal akhiratu khailaka minal ula. Allahumma adban al-bala wal waba wa ta'un wal fitana wal mihana wal humuma wal ghumuma wal ahzan wasyada'ida wa syara'ada wa syara'al zalamati wal mubtadi'ati wal umara'i wal hasidin wal umara'il kafirin wal umara'il munafiqin wal umara'il zalimin wal umara'il hasidin wal umara'il kadhibin wal umara'il fajirin wal umara'il mubtadi'in wal umara'il makirin wal umara'il talihin wal umara'il dhalin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala ni'amillah. Paskan siap menuju rumah. Itulah tadi ceramah tausiah yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit hero perjuangan kita. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela ulama. Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas saja yang baru keluar dari penjara tetap semangat, dan kita tetap di rumah siap kita teladani semangat beliau, siap kita terus berjuang sampai dalam penghabisan. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan pengumuman. Alhamdulillah dari hasil galang dana untuk pembebasan lahan pesantren terkumpul sejumlah uang 6.422.000. Saya ulangi 6.422.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya makin berkah. Amin. Anak-anaknya pada soleh, amin. Rumah tangganya dibahagiakan.
dimuliakan oleh Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Dan bagi alumni atau siapapun yang ingin menyisikan sebagian hartanya bisa menghubungi pihak pesantren. Takbir. Allahu Akbar. Muhammad. Terima kasih, selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan sekembalinya kita dari acara HUT, mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah lewat daripada guru-guru kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sampai bulan Al-Quran Imam Al-Quran petunjuk baik, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami.